Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Setelah kita mendapatkan hasil quick count dari Pilpres 2024, saat ini kita juga sedang mengawasi untuk real count-nya atau penghitungan aslinya oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau aku lihat dari websitenya KPU, untuk hari ini total suara yang masuk itu sudah sekitar 41%, dan tetap untuk urutan pertama itu masih didominasi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan suara 56,39% atau perolehan suara sekitar 14.809.016 orang ya. Sementara untuk peringkat kedua adalah Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,59% atau angkanya adalah 6.456.923 suara. Dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, perolehan suaranya 19,3% dengan total angkanya 4.997.331 suara. Ini adalah untuk versi real count-nya. Sementara kalau untuk versi quick count-nya dari 81 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU, rata-rata semuanya linear dengan data yang disampaikan dari KPU yang real count-nya. Misalnya kalau aku ambil dari poll tracking, itu Prabowo Gibran 59,34, kemudian Anies Muhaimin 24,37, Ganjar Mahfud 16,30%. Baik yang real count ataupun juga quick count, hasilnya itu sama linear, hanya berbeda angka. Nah, kemudian kita melihat sekarang adalah ada berbagai macam isu yang disampaikan dari setiap pasangan, terutama pasangan yang tidak mendapatkan peringkat tertinggi. Mereka dengan tim suksesnya mengatakan bahwa kami temukan ada banyak sekali kejanggalan, kecurangan A, B, C, dan D. Seperti misalnya statement dari Osman Sabta, Ketua Hanura, yang ditanya sama wartawan, Pak, ini katanya kan kita lihat sekarang kalau dari tim 02 itu kan sudah merayakan kemenangan. Ada mau dirangkulkah, katanya mau bersama-sama membangun Indonesia, dan statementnya itu menohok banget. Ini dia teman-teman. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Yang dirangkul itu jangan dibegitukan. Nah, jadi kemudian juga pada saat kita lihat keterangan dari Ganjar Pranowo juga waktu beberapa saat setelah hasil quick count diumumkan di berbagai macam media, yang responnya Ganjar pun juga terlihat. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Tapi aku lihat dari ekspresinya Pak Mahfud MD kayaknya emang udah menerima ya kekalahan ini. Nah, sekarang kalau aku lihat kecenderungannya teman-teman, oh ya, reaksinya Anies bagaimana? Kalau reaksinya Anies pun ada beberapa statement yang dikatakan bahwa begini, perjuangan kita belum selesai, kami menghormati apa kemauan rakyat, berikan kewenangan total kepada KPU untuk menuntaskan tugasnya. Jangan buru-buru menyimpulkan, ini terlalu awal, jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat gitu. Tapi unik ya, kalau selama perdebatan di debat Capres kan mereka semua ini begitu mengagung-agungkan yang namanya adalah science, ilmiah, hal seperti itu. Quick count adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan dari mayoritas semua negara yang mengadakan pemilu termasuk Indonesia juga, quick count itu pada umumnya adalah linear dengan hasil real count. Jadi agak unik, bahkan juga kalau kita ingat dulu ya, waktu Anies Baswedan juga di quick count-nya juga menang ya dalam Pilkada DKI Jakarta, itu pun juga kan ternyata linear, Anies Baswedan pun menang. Nah, sekarang kok ada statement yang berbeda, kesannya adalah jangan terburu-buru, kita tunggu dari KPU. Well, unik nih. Nah, yang aku baca nih, pattern-nya teman-teman, kenapa banyak sekali sekarang yang memunculkan mengenai isu kecurangan. Kalau memang dikatakan kecurangan atau tidak, ya aku yakin pasti ada kecurangan. Tetapi, apakah kecurangan tersebut hanya didominasi untuk pasangan nomor urut 2, sang pemenangnya,
I don't think so. Kalau aku lihat dari TikTok ya, pasangan nomor urut 1, 2, 3, mereka tuh punya versinya masing-masing kecurangan yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Nah, tetapi begini, kita jangan terlalu percaya pada saat ada seseorang membuat video bahwa misalnya begini, kan banyak yang di TikTok ataupun juga YouTube bilang bahwa misalnya di data C1 kita cocokin dengan data di KPU. Di sini angkanya tuh cuma 4, let's say 261. Tapi pada saat direkapitulasi, kok ternyata suaranya tuh bukan 261 untuk pasangan nomor urut 2, tapi adalah 461. Nah, dan tipikal-tipikal permasalahan sejenis ini juga terjadi tidak hanya di pasangan nomor urut 2. Ada juga di nomor urut 1, nomor urut 3 juga seperti itu. Apakah ini sudah dapat dipastikan adalah kecurangan? Belum tentu juga. Karena apa? Kalian kan tahu, pemilih di Indonesia atau DPT-nya ada sekitar 153 jutaan suara. Nah, untuk input data sebegitu banyaknya, pasti juga ada yang namanya human error. Ada human error tuh ya mungkin 1-2%. 1-2% tuh gede loh. 2% dari 153 juta orang aja udah berapa juta tuh. Udah angkanya gede juga. Jadi kalau ada dari pasangan tertentu hanya mengcapture 3 atau 4 tipikal video yang seperti aku sebutkan tadi, ya bukan berarti itu adalah mengkategorikan, mengeneralisasikan semuanya adalah curang. Karena apa? Angka yang dilihat di sini teman-teman, ini kan angkanya gila-gilaan beda jauh. Kita lihat aja dari yang nggak usah yang quick count lah ya. Kita lihat yang dari real count aja dari KPU-nya langsung. Itu aja Prabowo Gibran sudah 56,39%. Kalau seandainya human error, tingkat dari tim itu memasukkan datanya keliru karena kelelahan atau karena berbagai macam hal, ya kalau cuma 2% kan artinya ya kalian tahu untuk syarat menjadi satu putaran kan seperti undang-undang yang sudah diatur di sini. Aku bacakan dalam pasal 6A ayat 3 dan 4 Undang-Undang tahun 1945. Pilpres itu bisa berlangsung satu putaran, ada 3 syarat. Yang pertama, paslon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50%. Istilahnya kita sebut 50+1. Lebih ya, nggak cuma sama dengan 50%. Pahami bahasanya. Terus yang kedua, menang di minimal setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 20 provinsi dari 38 provinsi. Oke, jadi 20, harusnya kalau 38 bagi 2 ya, karena harus lebih ya, sama seperti 50+1. 20% dari sebaran wilayahnya, kalau aku lihat dari data KPU, mayoritas memang dari pasangan nomor urut 2 ini sudah lebih dari 20 provinsi, angkanya di atas 20%. Jadi possibility sangat tinggi ini bisa satu putaran. Dan yang ketiga adalah sebaran suara sedikitnya 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi tersebut. Itu yang aku sebutkan tadi. Jadi itu adalah syarat untuk satu putaran. Apakah ini akan satu putaran atau tidak? Dari 81 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU semuanya sepakat. Ini kemungkinan besar akan menjadi satu putaran. Nah, langkah yang diambil oleh timnya nomor 1, yakni adalah Anies Baswedan, kalau aku melihat di sini, karena mereka tahu ini sudah tidak mungkin lagi kalau mengharapkan mereka akan mengungguli pasangan nomor urut 2. Mereka sudah realistis. Tetapi yang namanya juga usaha ya dalam dunia politik, kalau belum ada keputusan final dari KPU nanti itu dibutuhkan waktu sekitar 35 hari ya untuk proses rekapitulasinya, atau hampir sebulanan lah kurang lebih, kita lihat nanti perkembangannya. Tapi kalau sesuai jadwal harusnya tanggal 22 Maret 2024 itu secara real count-nya harus sudah diumumkan ke masyarakat. Mulai dari tingkat, ini kan prosesnya cukup panjang, ada tingkat dari lokasi pemilihannya, terus juga tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga hingga pusat. Nah, strategi yang aku lihat dari timnya Amin ini, mereka tuh pengen membuat ini menjadi 2 putaran. Karena apa? Ada beberapa timnya mereka membuat analisis gitu ya, lewat misalnya menunjukkan yang aku gambarkan tadi. Mereka menunjukkan di beberapa wilayah tertentu, misalnya, lihat nih, misalnya di data C1-nya, angkanya itu kan cuma 300, kemudian pemenangnya nomor 1, itu let's say anggap aja 30, angka yang kedua anggap aja 200, yang ketiga 10. Tapi pada saat diinput ke data, ke sistem, kok angkanya 2 kali lipat menggelembung. Tetapi kan dia hanya mengambil beberapa sampel
dari ya memang kemungkinan besar ada kesalahan tersebut. Aku yakin tim dari kemenangannya nomor 2 pun juga sama. Mereka kalau mau mencari hal yang seperti ini permasalahannya untuk pasangan yang lainnya, misalnya untuk pasangan dari nomor 1 ataupun juga nomor 3, aku yakin mereka akan bisa menemukannya. Tetapi kan perbedaan angkanya itu let's say anggap aja human error-nya 2% dari 150-an juta pemilih. Kalau 2% dari 100 juta aja, itu berapa sih? 2 juta ya kurang lebih. Jadi kan artinya banyak banget secara angka. Tapi kalau secara persentase, itu kan termasuk yang kecil. Kalau persentase yang aku lihat tadi kan, misal dari yang data real count aja sekarang ya, yang sudah data yang masuk tuh sekitar 42,53%. Itu kan 56,39 untuk pasangan nomor urut 2. Kalau seandainya 2%-nya error, misalnya dikurangi 56, dikurangin 2%, artinya 54,39%, itu sudah bisa masuk ke dalam satu putaran doang. Nah, tetapi dari timnya Anies ini aku melihat mereka berusaha untuk membuat angkanya dari tim nomor 2 itu nggak sampai 50%. Misalnya kan ada satu statement aku dengar tadi, ya kalau seandainya dari 10% angka, misalnya kita menemukan ada 10 juta misalnya kekeliruan angka, itu bisa mengurangi berapa persen. Nah, nanti itu tidak akan masuk menjadi satu putaran, tidak akan sesuai dengan aturan undang-undang kalau mau pilpresnya satu putaran. Yang aku tangkap, ini adalah yang berusaha dibuat oleh mereka. Tapi uniknya begini ya itu adalah hak mereka ya teman-teman ya. Pasti setiap pasangan timnya punya cara strategi sendiri untuk membongkar hal-hal yang dianggap curang sendiri. Tetapi menurut Presiden Jokowi pada saat ditanya sama wartawan, Pak ini banyak yang bilang katanya ada pengaduan banyak kecurangan ya. Pak Jokowi bilang bahwa kita itu di setiap TPS itu sudah banyak saksi loh. Saksi mulai dari yang calegnya, dari bawaslunya, saksi dari masing-masing pasangan. Tim itu udah banyak yang saksi. Tapi kalau memang ada kecurangan, ya sudah dilaporkan saja. Kita sudah punya mekanismenya begitu. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ya ini ya namanya juga politik ya. Kalau memang sudah kalah, ya harus mengakui aja gitu. Karena bagaimanapun juga, ini kan pemilihan umum adalah pemilihan yang dipilih oleh masyarakat, dan ini adalah mencari suara yang terbanyak kan ya. Jadi apapun alasannya, apapun reason dan juga tetek bengeknya, harusnya juga berjiwa besar sih kepada siapapun, harus menerima kalau pasangannya menang, ya syukur. Kalau pasangan tidak menang pun tidak masalah. Toh pada akhirnya juga kita masyarakat kecil tidak akan begitu berpengaruh banyak untuk kehidupan kita. Apakah kalau pasangan nomor urut 2 menang, apakah aku langsung jadi menteri atau mendapatkan ratusan miliar rupiah? Kan tidak seperti itu. Ini hanyalah sebuah pesta demokrasi. Hidup kita tuh nggak melulu politik kok. Politik itu penting, tapi paling ya cuman 10% dalam hidup kita. Ekonomi, terus juga sosial, pertemanan, itu jauh lebih penting persentasenya dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman, please hentikan peperangan antara saling mendukung satu sama lainnya. Kita terima hasil KPU karena sudah 42%-an lebih dari real count juga sepertinya ini akan linear ya. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like kalian, komen juga, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.